ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا، خصوصا إلى من فتح هذه القرية، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم. سيؤلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sabi'u Asyara, bab yang ke-17. Bab 17, hadis nomor 5 tentang keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, ojo podo izin sira kabeh, min iqta'il qalil, saking aweh barang kang sethithik. Fa innal khirmana, krana stuhune ora paring barang iku aqalu luwih sithik minhu katimbang barang kang sithik. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan jangan malu untuk memberikan sesuatu walaupun sedikit. Walaupun sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Artinya jangan sampai menghalangi kita untuk bersedekah walaupun hanya sedikit. Hadis ini jangan dimaknani nek ngono sedekah iku titik ae, enggak begitu maksudnya, enggak begitu. Jadi walaupun kita punya sedikit ya sedekah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sedekah itu. Amat sangat penting bahkan. Amat sangat penting. Bagi siapa sedekah itu penting? Bagi orang yang mengeluarkan. Ini saya ulang terus ini. Jadi zakat sedekah itu yang butuh yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Bukan yang menerima. Jadi jangan sampai salah persepsi kita. Kita sering mendengar masyarakat daerah sana dilanda kelaparan, masyarakat daerah sana sedang ditimpa musibah dan lain sebagainya. Itu adalah keadaan orang lain, keadaan orang lain. Bagaimana hati kita tergerak, tetapi hakikat dari zakat atau sedekah itu yang butuh adalah yang mengeluarkan. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Bab sebelumnya sudah kita bahas tentang zakat itu. Karena makna zakat sendiri itu adalah tumbuh dan berkembang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalau bahasanya Al-Qur'an begitu nih. Jadi dengan mengeluarkan itu akan menghilangkan sifat kejelekan dan menumbuhkan sifat kebaikan pada diri kita. Berarti yang butuh itu kita, apalagi zakat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, khalaqallahul iman wa haffahu wa maddahahu bis samahah wal haya wa khalaqal kufra wa zammahu bil bukhli wal jafa. Allah itu menciptakan iman, kemudian menghiasi serta memuji-muji iman itu
dengan sifat dermawan dan malu. Berarti kula jenengan nek dadi wong medhit itu yang menjadi masalah adalah iman. Maka dengan bersedekah menjadi orang yang dermawan itu artinya kita membangun nilai keimanan kita. Wa khalaqal kufra wa dammahu bil bukhli wal jafa. Dan Allah menciptakan sifat kufur serta mencelanya, napa mencela itu? Napa mencela itu? Mencela itu cara wong Jawa nyacat maidu. Bil kufri wad damah. Bil bukhli wal jafa, dengan sifat bakhil, medit, wal jafa, dan keras kepala. Jadi wong iki kok keras kepala itu menunjukkan kufur. Wong iki nek medit itu menunjukkan kufur. Begitu sebenarnya. Maka sedekah itu sebenarnya yang butuh kita, yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Ini jenengan angen-angen karena ini menjadi ukuran. Jadi wong iki kok ana wong iki keras kepala, angel tuturane nek jare wong Jawa. Itu menunjukkan apa? Ada sifat kufur di dalam hatinya. Na'udzubillah min wong kok njaluk menangi dhewe ya apa menangi dhewe. Saenake dhewe. Itu menunjukkan dalam hatinya ada sifat kufur. Jafa itu wangkot, keras kepala. Maka jangan menghalangi kita kondisi apapun seperti kita untuk bersedekah. Karena itu membangun nilai iman. Gini. Satu kampung bangun masjid umpamane, bangun masjid, kebutuhan dana banyak sekali. Suatu ketika panjenengan iki dikabari, diberitahu, dilalah hari itu jenengan duwene duit iku mung 200.000. Iki ya apa iki? Ana wong ngabari nek bangun masjid aku duwene duit mung 200.000. Maka sedekahkan. Gak enak sawangane mung ngekeki 100.000 umpamane. Ini namanya khirman, menghalangi. Aku nek ngekeki 100.000 gak enak, sungkan aku. Engko ae nek wis bayaran tak kei sing rodok pantes. Jangan seperti itu. Karena itu namanya khirman, menghalangi. Menghalangi. Kenapa? Aku nek ngekeki 100.000 sungkan. Wong iki padha mengenal saya itu seorang pengusaha. Nek aku ngekeki 100.000 sawangane. Maka begini ini menunjukkan sawangane. Apa sawangane itu apa toh? Sawangane itu kan sebenarnya riya. Betul enggak? Lah, bukan orang yang apa adanya. Sudah, jangan menghalangi diri kita. Hari itu kita punya uang berapa? 200.000, sing 100.000 sedekahkan. 100.000 dicekel. Mengko nek bayaran tambahi meneh. Itu caranya begitu. Itu baru disebut membangun nilai-nilai iman. Tapi nek ngenteni bayaran kena ilmu sawangane, maka itu menjadi riya. Itu menjadi riya karena sawangane. Apa sawangane itu? Bahasa Indonesia apa sawangane itu? Kok gak pantas saya pengusaha kok hanya memberi 100? Loh, berarti kan ingin dilihat orang lain. Begitu. Ini namanya mujahadah. Begini-begini ini yang paling penting sebenarnya. Mujahadah. Berperang melawan nafsu kita sendiri. Orang lain mengatakan apa, itu terserah orang lain. Kan gak ngerti kondisi saya. Kan begitu kan. Ini namanya mujahadah. Sehingga hilanglah dari diri kita sifat riya, sifat ujub dan lain sebagainya. Maka banyak sekali fadilah atau keutamaan sedekah itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Saya sering mengatakan kita itu mungkin sudah berperilaku muslim. Mungkin begitu nih.
berperilaku muslim. Yo salat, yo baca Quran, yo baca Quran, yo poso, yo sedekah. Mungkin begitu. Tapi mayoritas masyarakat kita, masyarakat muslim maksudnya, itu belum mempunyai mentalitas seorang muslim. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Apa bedanya perilaku dan mentalitas? Kalau perilaku itu zahir, kalau mentalitas itu batin. Padahal yang paling menentukan ini yang mentalitas ini. Saya sering menyampaikan itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang melakukan sholat tetapi dia riya, itu masuk neraka. Sing sholat iki apa maneh sing ora sholat. Artinya mentalitasnya yang tidak baik. Mentalitasnya yang tidak baik. Bukan perbuatannya. Bukan perbuatannya. Maka berperang melawan sifat-sifat kejelekan itu antara lain dengan sedekah. Jangan menghalangi kita. Apapun keadaan kita. Sedekah ketika duitnya banyak. Bersedekah ketika duitnya banyak. Siapapun bisa melakukan. Sama. Sholat malam. Sholat duha. Ketika tubuhnya sehat. Itu biasa. Siapapun bisa melakukan. Siapapun. Melu rutinan pengajian. Rutinan tadarus Al-Quran. Rutinan zikir berjamaah. Ketika waktunya longgar. Itu biasa. Siapapun bisa. Tetapi tetap bersedekah ketika uangnya sedikit. Lah itu istimewa. Tetap sholat malam, tetap sholat duha ketika sakit. Itu baru luar biasa. Tetap hadir di majelis ilmu rutinan ketika waktunya sempit. Itu baru pilihannya Allah. Ini yang kita harus pahami. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau waktunya luang terus sregep ngaji, itu akeh tunggale. Siapapun bisa itu. Melakukan sholat malam ketika tubuhnya sehat, pikirannya padang. Nggak ada keistimewaan itu. Siapapun bisa. Tapi ketika pikirannya sumpek, awake kudu lara, tetap sholat malam, istiqomah melakukan, berarti ini luar biasa. Orang ini berarti pilihannya Gusti Allah. Tetap bersedekah ketika hartanya sedikit, berarti orang itu pilihannya Allah. Orang itu orang yang istimewa. Loh, itu bedanya di situ. Jadi jangan pernah terhalang. Sedekah kan nggak mesti berupa uang, kan begitu kan? Nggak mesti berupa uang. Bisa berupa tenaga. Gitu. Tanggane lara, arep mbantu duit ora duit. Akhirnya membantu tenaga, apa yang bisa dibantu? Ndak iso ngrewangi dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Mencarikan jalan keluar. Pikirannya gak pinter pisan. Terakhir membantu dengan doa. Membantu dengan doa. Membantu dengan doa kok ndak bisa, ya berarti wayahe didongani. Napa nek wayahe didongani? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya berarti mati bisa kan begitu kan? Tidak ada alasan, tidak bisa bersedekah itu tidak bisa alasan. Sama sekali tidak ada alasan. Mendoakan orang yang sedang kesulitan itu termasuk bagian dari sedekah. Betul itu. Tetapi jangan hanya sekedar berpura-pura. Sampai nyambangi wong loro terus lah yo wis muga-muga ndang waras, tak dongakno muga-muga ndang waras. Itu bahasa basi itu. Pantes-pantes ngomong. Kalau kita ingin bersedekah dengan doa, habis sholat doakan. Itu berarti serius. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Habis sholat kita doakan dia. Itu serius itu. Tapi ketika berhadapan-hadapan terus jenengan matur, wis muga-muga ndang diparingi waras. Itu biasanya pantas-pantasnya wong ngomong biasa. Tidak sepenuh hati.
Walaupun itu juga baik. Itu juga baik. Tapi tidak menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh. Kan bahwa kita bersungguh-sungguh. Kan begitu kan? Jangan tak takon kira-kira sampean tahu ndongakno bar salat tanggane sing lara tahu apa ora? Mulak dungane sampean ngurusi awake dhewe tok. Betul enggak? Berarti kita itu sebenarnya terlalu egois gitu loh. Terlalu hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, maka sedekah itu membangun nilai-nilai kepedulian ini. Nah, jadi yang dimaksud mendoakan orang itu bukan hanya ketika berhadapan. Karena rata-rata orang mengatakan mendoakan orang lain ketika berhadapan itu mau digawe pantes-pantesan tok. Nek jare wong Jawa kembangi lambe. Nggih, wis muga-muga urusan mundang mari. Iku pantes-pantese ngomong. Kita tidak pernah serius gitu loh. Maka Allah pun akan memperlakukan kita tidak serius. Nah ini kan problem. Kan problem nih. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya Allah lebih. Kita serius, Allah lebih serius. Allah lebih serius. Jadi contohnya begitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih yang kita baca itu sedekah. Setiap takbir yang kita baca itu sedekah. Setiap tahmid itu alhamdulillah. Walaupun tidak mesti begitu, tidak harus begitu redaksinya. Kita mengatakan hamdan wa syukran lillah itu juga tahmid. Jadi tidak mesti redaksinya harus alhamdulillah. Tidak mesti begitu. Asal memuji Allah itu namanya tahmid. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafihul mazidah itu juga tahmid. Asal memuji Allah namanya tahmid. Wa bikulli tahlilatin shadaqatin. Setiap tahlil yang kita baca itu adalah sedekah. Tahlil itu hailala yuhaililu hailalatan. La ilaha illallah. Kalau pernah belajar ilmu tata bahasa Arab mesti paham itu. Jadi akar katanya hailala yuhaililu hailalatan. Jadi mengesahkan Tuhan itu dicatat sebagai sedekah oleh Allah. Tapi, lah ini ada tapinya. Panjenengan duit, tapi kok sedekah tenaga, ora gelem sedekah duit, iku jenenge wong medhit gitu loh nggih. Nah, ini tetep gitu nggih. Wis aku tak sedekah tenaga ae. Padahal duitnya ini namanya bakhil itu namanya. Kenapa orang yang dermawan dikatakan imannya baik? Kenapa begitu? Karena orang yang dermawan itu pada dasarnya mengakui bahwa rezeki yang didapatkan itu dari Allah. Maka sudah sepantasnya digunakan di jalan Allah. Tonggone lara dikei duit. Bangun masjid ngekei duit. Karena dia merasa itu pemberian Allah. Sehingga ketika digunakan di jalan Allah sudah semestinya. Kenapa orang bakhil itu imannya dikatakan rusak? Karena orang bakhil itu merasa apa yang didapatkan itu hasil usahanya. Hasil jeripayahnya. Aku nyambut gawe tak era wangi, awan gawe bengi gawe awan. Ndas digawe sikil digawe ndas, nyambut gawe akrobat berarti. Merasa dengan jeripayahnya sehingga ketika didapatkan dia merasa eman untuk memberikan kepada orang lain. Eman digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi Allah dan Rasulnya itu begitu membenci orang-orang yang bakhil. Al-jannatu darul asya wan naru darul bukhala. Surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang dermawan. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Oh, jelas nih. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, al-jahilul as-sahiyul jahul ahabba ilallahi
minal abidil bahil. Orang yang bodoh dalam urusan agama, tetapi dia dermawan. Dermawan. Itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi medit. Perbandingan nggih. Ya sakjane loro-lorone iki elek, gitu nggih. Tapi mana yang lebih baik di hadapan Allah? Loro-lorone iki elek nggih. Orang yang bodoh urusan agama itu kan jelek, gitu. Jelek. Tetapi dia dermawan. Perbandingannya orang yang ahli ibadah tapi medit itu lebih disenangi Allah, orang bodoh tapi dermawan. Itu lebih disenangi Allah. Sakjane loro-lorone ya elek gitu. Ana wong iki salat jamaah rutin, maca Quran rutin, qiyamul lail rutin, wiridan ya rutin, tapi bakhil. Itu tidak disenangi oleh Allah. Bahkan Allah sendiri tidak memandang, tidak pernah memandang orang seperti itu. Tidak menghiraukan. Ibadahnya itu tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya tidak dihiraukan itu tidak pantas untuk diterima oleh Allah. Jadi jangan pernah menghalangi kita untuk bersedekah, itu jangan pernah terhalang kita. Jangan pernah terhalang. Walaupun mungkin koyo-koyo apa nggih, umpamane begitu. Tanggalnya sik tanggal 20. Duwite jenengan karek 300.000. Bayarane tanggal 5. Bayarane tanggal 5. Anake ana 3. Nek dihitung cara pikiran iki wis koyoke wis gak cukup. Belum dilalah kok ana proposal masjid teko. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Kira-kira bagaimana kita? Menahan atau memberi? Nah, justru itu final kita. Keimanan kita itu di situ ujiannya. Betul. Jangan menjadi firman, jangan menahan. Wis mamane iki hitunganku gak nutut iki. Ya wis aku ngekeki 50.000 dhisik. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Berikan 50.000 dulu. Karena itu ujian keimanan kita. Allah mengingatkan pada kita dengan momen seperti itu, kejadian seperti itu. Kowe iki lho sing ngekeki rezeki aku, dawuhe Gusti Allah ngoten. Sing ndadekke cukup aku, bukan karena kecerdasanmu yang menjadikan cukup, bukan karena hitung-hitunganmu yang menjadikan cukup, tapi aku yang menjadikan cukup. Kata Allah begitu. Masih 500.000 bayaran sik kurang 15 dino. Bojo siji anak 3. Nek Allah menjadikan cukup, ya tetap cukup. Allah menjadikan tidak cukup berapapun, masih 2 miliar ya tetap tidak cukup. Keimanan kita saat itu diuji oleh Allah. Kalau kita masih ragu, ya cuwilen titik lah, 50.000 kasihkan. Nek wis rada mantep ya 100.000. Nek mantep ya kekno kabeh. Kayake durung mantep nek kula jenengan iki. Karena kita itu terlalu terjebak dengan dunia matematis, dengan dunia materi kita. Kita lupa bahwa yang menjadikan cukup itu Allah. Menjadikan berkah itu Allah. Kita lupa, padahal itu akidah. Bagaimana mungkin ibadah kita diterima Allah oleh Allah manakala akidah kita rusak? Coba, nggak mungkin, gitu. Akidah rusak itu keimanan yang rusak. Jadi percaya kepada Allah itu artinya percaya dengan apa-apa yang disampaikan Allah, baik itu perintah ataupun larangan, baik itu janji ataupun ancaman dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali. Padahal Allah dan Rasulullah itu sudah memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan sedekah. Mana qasamalun min shadaqatin, harta yang kau sedekahkan tidak akan berkurang. Coba. Rasulullah mengatakan begitu.
Harta yang kau sedekahkan tidak akan berkurang. Logikanya gimana ini? Duit karek 500.000 disedekahne 50.000, berkurang atau enggak? Berkurang enggak? Enggak. Hitung-hitungannya berkurang 450. Padahal Rasulullah mengatakan tidak berkurang. Kira-kira sing salah hitungan kita atau Rasulullah? Kita harus ngomong gitu. Harus dipas gitu karena ini kaitannya dengan iman, gitu. Enggak mungkin kita mengatakan Rasulullah salah, itu enggak mungkin. Pasti kita yang salah. Maka kita harus cari tahu di mana kesalahan kita. Mungkin nilainya 450.000 berkurang nilainya. Tapi karena digunakan di jalan Allah, maka rezeki yang tinggal 450.000 itu akan berkembang. Nilai kemanfaatannya berkembang. Dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak punya keyakinan. Jadi ini memang problem dalam hadis panjang sekali itu. Jadi problem umat Rasulullah di akhir zaman itu memang urusan keyakinan. Banyak itu hadis yang banyak sekali. Yakhruju qaumun min ummati, kata Rasulullah. Nanti akan keluar satu kaum dari umatku. Mereka gemar melakukan sholat, mereka gemar membaca Quran. Malah Rasulullah mengatakan dalam redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i wa ghairihim, qira'atukum ala qira'atihim wala syai'a. Bacaan Quran kalian para sahabat dibandingkan bacaan Quran mereka, kaum yang akan keluar di akhir zaman itu, tidak ada apa-apanya. Sahabat sewenang, berarti hebat-hebat. Wala sholatukum ila sholatikum bisai'in. Sholat kalian para sahabat dibandingkan sholat mereka, tidak ada apa-apanya. Sahabat senang. Karena dianggap umat akhir zaman itu luar biasa. Tetapi kelanjutan hadis Rasulullah mengatakan wahum finnar, mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka. Salate kaya yo-yo, maca Qur'ane kaya yo-yo. Titik-titik salat, titik-titik salat, titik-titik maca Qur'an, titik-titik maca Qur'an. Wahum finnar, tapi mereka masuk neraka. Kenapa? Karena hanya zahiriyahnya saja yang menghamba kepada Allah. Mereka tidak mempunyai keyakinan. Bacaan Qur'annya, sholatnya tidak pernah melewati kerongkongannya. Tidak pernah meresap ke dalam hatinya. Banyak hadis seperti itu banyak. Jadi problem kita umat-umat akhir zaman itu ini sebenarnya krisis mentalitas. Krisis mentalitas. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana menghindarkan diri dari sifat riya, sifat takabur, sifat ujub, sifat kadzab, sifat makrun, sifat jahlun, sifat syahwat, hawa, dan lain sebagainya. Ini tidak tampak. Tidak tampak. Padahal ini menentukan ibadah sebanyak apapun kita, kata Rasulullah, la yaqbalullahu amalan fihi misqala dzarratin min riya. Allah tidak menerima amal apapun dari kita manakala dalam hati kita ada sebutir seberat biji sawi dari sifat riya. Enggak diterima. Jadi jangan mengatakan kok ngerti Pak jenengan nek ora diterima. Lho ono hadise kok. Ada dalilnya. Lah ini yang harusnya kita pelajari. Sedikit amal yang kita lakukan tapi mukhlis, ikhlas karena Allah, itu jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat. Sudah. Jadi sedekah itu tidak hanya menumbuhkan sifat-sifat kebaikan, tapi sedekah itu juga mencegah kejelekan. Ini sudah umum ini. Ini sedekah itu daf'ul bala, menolak bencana. Dalam hadis Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-jundam wal baras. Sedekah itu mencegah 70 bagian min anwa'il bala, dari beberapa bagian bencana. 70. Ahwanuha, adapun bencana yang paling kecil, paling ringan, al-jundam wal baros, penyakit lepra dan belang. Paling kecil itu.
Jadi bencana paling kecil kena penyakit lepra dan belang. Itu akan tertolak karena hadirnya sedekah yang kita lakukan. Loh. Jadi sedekah itu menyelamatkan kita sebenarnya. Bahkan tidak hanya kita. Menyelamatkan orang lain juga. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah menyatakan, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma. Fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an fad'u lahum bil maghfirati war rahmah. Fa innallaha wa'adakumul ijabah. Kata Rasulullah. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian ala anfusikum, untuk diri kalian. Untuk kita. Sedekah untuk kita. Wa ala amwatikum, atau untuk orang mati di antara kalian. Bojone mati, wong tuane mati, anake mati, tanggane mati, kancane mati, dulure mati. Bersedekahlah untuk mereka, orang-orang yang telah meninggal. Walau bisurbatil ma, walaupun hanya dengan memberikan minum. Jangan sedekah air mineral ke masjid untuk kegiatan majelis taklim di masjid atau PHBI di masjid. Panjenengan berniat pahala sedekah itu untuk orang tua saya yang telah meninggal, untuk istri saya, kerabat saya, teman saya, kerabat saya yang telah meninggal, tetangga saya yang telah meninggal, walaupun dengan air minum. Fa ilam takdiru, bila kalian tidak mampu, gak duit, fa bi ayatin minal kitab, maka bacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sedekah itu lebih tinggi daripada membacakan ayat Quran. Tuh. Ini agak ngaji kan tetap pernah ngerti nih. Bahwa pahala sedekah itu lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. Saya enggak mengatakan nek ngono gak usah maca Quran, enggak begitu. Ini beda perspektif. Ini kita mengambil keutamaan sedekah agar diri kita terhindar dari bala, dari bencana, dari kejelekan. Atau keluarga kita yang meninggal, teman kita, tetangga kita yang meninggal terhindar dari kejelekan. Maksudnya begitu. Jadi sedekah itu pertama. Bila kita tidak mampu, baru bacakan ayat-ayat Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, ayat kursi, macam-macam. Fa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah, bila kalian tidak tahu sama sekali dari Quran itu, Fatihah wae gak hafal, wis kebacut nih. Masih ada solusinya. Lah piye wong sik tas mlebu Islam mualaf. Begitu mualaf sak keluarga bojone mati. Umpamane begitu nih. Fad'ulahum bil rahmati wal maghfirah, maka doakan orang-orang mati di sekitar kita itu untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Doa itu terakhir. Keri. Ini urutannya begitu. Urutannya seperti itu. Jadi sedekah alal amwat itu banyak dalilnya. Adapun hadis yang menyebut ketika seseorang itu keluarganya meninggal, jangan sampai melihat asap dapurnya mengepul, itu artinya jangan sampai memberatkan keluarganya. Nek keluarganya merasa berat, itu yang tidak boleh. Tapi nek keluarganya ki sugih duwite akeh dan memang ingin keluarganya yang meninggal itu terbebas dari siksa Allah, ingin begitu, maka yang lebih utama adalah bersedekah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika sahabat itu meninggal. Rasulullah ikut ke pemakaman. Jadi nek ngiring jenazah, napa ngiring jenazah itu? Mengiringkan jenazah itu sunnah, yang mengiring di depan, jenazahnya di belakang. Itu sunnah. Tapi biasanya gak dilakoni. Napa kira-kira?
sing mikul jenazah iki banter mlakune soalnya abot. Betul enggak? Banter lah sing ngiring iku klewas. Klewas akhirnya nang mburi gitu ya. Kalau sunnahnya enggak begitu. Sing ngiring di depan. Sunnahnya begitu. Nggih. Banyaklah kesunahan itu banyak sekali. Pun. Ketika Rasulullah mengiring jenazah, selesai dari pemakaman, Rasulullah mau pulang. Dicegat sama keluarganya. Ya Rasulullah, pinarak riyen teng dalem. Ibu kula mbeleh wedhus untuk panjenengan dan para sahabat yang menguburkan jenazah bapak saya, kata keluarganya. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Disuguhi masakan daging kambing. Ketika Rasulullah akan makan, Rasulullah terasa itu orang-orang yang super itu seperti itu nggih. Iki daging kambingmu bermasalah iki. Jadi orang-orang yang dijaga Allah itu seperti itu nggih. Belum makan niku terasa. Akhirnya tanya Rasulullah itu, ini daging kambing, ini kambing itu kamu dapat dari mana? Istri sahabat kemudian tanya pada anaknya yang disuruh beli. Anak saya suruh beli ke pasar hewan. Ternyata belum buka karena pagi. Akhirnya tetangga itu ada pedagang kambing. Ketika anak saya ke sana beli kambing, ternyata suaminya pergi. Yang ada istrinya. Ditanya oleh istrinya, butuh apa? Anaknya ngomong, aku mau beli kambing 1 ekor saja. Wis milih dewi. Setelah milih, ini harganya berapa? Aku gak arpal. Kata istrinya begitu. Karena yang jual kambing suaminya. Kira-kiranya berapa? Anggaplah kira-kira 2 juta. Umpama nggih. Ya wis 2 juta. Engko nek ana kurange ngomong. Nek ana punjule tak balekno. Setuju. Akhirnya dibawa pulang kambing ini, disembelih, dimasak. Lah begini ini namanya bai'ul majhul, jual beli yang tidak jelas. Betul nggak? Rasulullah ketika akan makan itu terasa bahwa ini belum beres ini transaksinya. Wah, anake moron tanggane piro regane? 1.800.000 iki susuke, clear, dimakan oleh Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah. Jadi keluarga ini berniat bersedekah untuk yang meninggal. Rasulullah memakan daging kambing itu. Karena ini adalah fadilah yang paling tinggi, keutamaan yang paling tinggi. Qala Tawus. Nah, Tawus itu nama seorang sahabat. Saged panjenengan buka tenggene kitab Al-Hawi juz 2. Ada namanya kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2, nggih. Tapi belum ada terjemahan itu, ini masih berbahasa Arab. Sahabat Tawus mengatakan, innal mauta yufanuna fi kuburihim sab'an wa kanu yastahibbuna an yud'imu anhum tilkal ayam. Sahabat Tawus mengatakan, sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan fitnah kubur selama 7 hari. Orang yang meninggal itu akan mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur itu ditakoni karo malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya itu sampai 7 hari. Jadi jangan dianggap sehari selesai. Jadi pertanyaannya itu tidak hanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Tidak hanya itu. Banyak sekali. Dan itu diulang terus selama 7 hari. Kata sahabat Tawus begitu. Fakanu yastahibbuna an yud'imu anhum tilkal ayam. Maka kami para sahabat melakukan kebiasaan bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang pahalanya untuk orang mati itu sampai dengan 7 hari. Ini dalilnya. Ini dalil bisa dibuka sendiri. Namanya kitab Al-Hawi lil Fatawi. Jadi bukan karangan saya ini. Al-Hawi lil Fatawi juz 2. Silahkan dilihat. Jadi itu dalilnya. Qala Suyuti anna sunnatal it'am sab'ata ayamin balagoni annaha mustamiratun ilal an min ahdi sahabah. Sesungguhnya kesunahan memberi makan sampai dengan hari ke-7 telah sampai kepadaku, kata pengarang kitab ini. Imam Suyuti itu wafat abad ke-9 Hijrah. Telah sampai menjadi kebiasaan sampai dengan zamanku, kata Imam Suyuti. Mustamiratun
ilal an min ahdi sahabah, mulai sejak zaman sahabat Rasul. Kesunahan memberikan makan untuk orang yang meninggal, yang pahalanya diberikan pada orang yang meninggal sampai dengan 7 hari. Sunnah ini dilakukan mulai min ahdi sahabah, zaman sahabat, dan terus berlangsung sampai zaman Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, kata pengarang kitab ini. Jadi Imam Suyuti itu wafat tahun 911 Hijrah. Pengarang kitab ini. Jadi memberi makan yang pahala sedekah itu diberikan kepada orang yang meninggal, keluarga kita ataupun tetangga kita, kerabat kita, kawan kita, sampai Yaumus Sabi, hari ke-7, itu sunnah. Itu sunnah. Bisa dicek sendiri. Jadi kalau kita itu ilmiah, jadi apa yang kita sampaikan harus kita sebut dari mana. Jadi referensi kita harus ada. Begitu nih. Nah, yang kami sebut tadi dari kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2. Begitu nih, Bun. Dan ini keutamaan sedekah. Jadi tidak hanya menguntungkan kita yang bersedekah, tapi pahalanya bisa diberikan kepada orang lain, bahkan orang yang mati sekalipun. Ini kelebihan sedekah, luar biasa. Nggih. Lho iki wis sak nih. Wah, si oleh sak hadis nih. Pun para jamaah sampai sini dulu menerangkan beberapa hal tentang sedekah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'alifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin susanila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilan sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyihina wa